Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran sejarah peminatan bersama dengan Bu Rosa. Nah, kebetulan sekali hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ya. Dirgahayu Republik Indonesia, semoga kita menjadi bangsa yang semakin keren ke depannya, bangsa yang semakin jaya, yang benar-benar merdeka dalam artian sebenarnya nih. Nah, kita ke slide berikutnya. Ada sedikit quote untuk kalian dari Presiden pertama kita, Soekarno, yang bunyinya adalah kami menggoyangkan langit, menggampangkan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak menjadi bangsa yang hidup dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli, tapi bangsa yang rela menderita demi pemulihan cita-cita. Nah, untuk kalian yang sekarang masih PW-PW aja di kasur atau di depan televisi gitu kan, apakah itu sudah menunjukkan kalian itu bangsa yang pekerja keras atau justru kalian adalah bangsa tempe? Apakah kita benar-benar bangsa yang rela menderita demi pemulihan cita-cita seperti yang disampaikan oleh Soekarno gitu? Coba kita tanya diri kita masing-masing ya, sudah ada kontribusi apa nih kita untuk negara kita? Nah, untuk kompetensi dasar ada 3.1 dan 4.1 seperti biasa dari aspek pengetahuan. Di situ ada menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Sedangkan dari aspek keterampilan sendiri ada menyajikan hasil telaah tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni dalam bentuk tulisan, lisan, dan atau media lain. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, siswa dapat menganalisis kedudukan sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Dalam aspek keterampilannya, kalian dapat menyajikan hasil analisis tersebut ke dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian kita langsung saja ke materi ya. Ini ada foto Soekarno yang sedang membacakan teks proklamasi 75 tahun silam di depan rumah beliau, dihadiri oleh ribuan masyarakat Indonesia dari Jakarta dan sekitarnya untuk menyaksikan momen yang luar biasa ini. Nah, kita lihat di sejarah sebagai peristiwa. Sejarah dikatakan sebagai peristiwa itu ketika diobjektif atau peristiwa dalam pengertian sebenarnya yang benar-benar terjadi. Jadi sejarah itu bukan rekayasa. Apa yang dikatakan sebagai sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang dia benar-benar terjadi. Kalau contohnya di Indonesia seperti proklamasi, seperti penjajahan. Kalau mungkin di Islam kalian tahu penaklukan Konstantinopel, kelahiran Nabi Muhammad, dan sebagainya, itu adalah peristiwa yang ditulis karena dia benar-benar terjadi seperti itu. Objektif, peristiwa dalam pengertian yang sebenarnya. Histoire réalité, realitas sejarah seperti itu. Nah, kemudian ada unik, apabila peristiwa itu hanya terjadi satu kali saja dan tidak pernah terulang lagi. Ain malik sifatnya. Apa iya proklamasi kita itu bisa diulang lagi setiap tahunnya dengan orang yang sama, dengan waktu yang sama, di tempat yang sama? Kan tidak mungkin ya. Soekarno sudah wafat sejak tahun 1970. Nabi Muhammad sudah wafat beratus-ratus tahun yang lalu. Jaraknya sudah jauh dari kita. Maka peristiwa sejarah itu sifatnya unik atau tidak mungkin terulang kembali. Nah, apa yang terulang? Yang terulang adalah fenomenanya. Peringatan 17 Agustus yang kita rayakan setiap tahunnya itu merupakan fenomena. Fenomena yang berulang, tapi bukan peristiwa yang berulang. Nah, syarat peristiwa dikatakan sebagai sejarah itu yang pertama adalah unik. Di mana unik ini maksudnya adalah terjadi sekali itu tadi. Dan peristiwa itu abadi sifatnya. Abadi karena dia dikenang sepanjang masa. Bagaimana cara kita mengenangnya adalah dari tulisan atau dengan menulis peristiwa sejarah itu. Seperti yang dikatakan Pram, menulis itu adalah pekerjaan untuk keabadian. Seperti Al-Quran gitu. Al-Quran itu kan ditulis untuk mengabadikan kisah-kisah hebat terdahulu. Mulai dari kisahnya para nabi dan kisahnya Rasul ataupun sahabat-sahabat gitu kan. Yang mana itu penting karena itu dia dicatat. Pentingnya ini karena dia mempengaruhi kehidupan orang banyak.
Walaupun tidak semua kisah yang terjadi di masa lampau itu sifatnya menyenangkan ya, karena banyak juga yang sifatnya itu kelam, banyak juga sifatnya itu yang menyedihkan. Tapi dari peristiwa-peristiwa itu, peristiwa-peristiwa yang tidak hanya bahagianya saja itu, kita bisa belajar memaknai perjuangan, kita bisa belajar untuk yang namanya bertahan hidup gitu kan, dari mungkin manusia praksara ketika mereka bertahan di lingkungan yang serba terbatas. Nah, itu adalah syarat peristiwa dikatakan sebagai sejarah unik, abadi, dan penting. Selanjutnya, ke sejarah sebagai ilmu. Jadi sejarah itu juga termasuk ilmu pengetahuan ya. Kenapa sejarah ini dikatakan sebagai ilmu? Karena dia punya objek penelitian. Siapa objek penelitian yang dikaji dalam sejarah? Itu adalah manusia. Hal yang dipikirkan, dikatakan, dirasakan, dan dialami manusia dalam ruang dan waktu itu merupakan kajian dari sejarah. Lalu dia juga punya yang namanya metode penelitian. Jadi nggak kalah sama IPA ya. Ilmu sosial itu juga punya metode penelitian. Dan sejarah sebagai ilmu, dia punya metode atau langkah yang berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial maupun ilmu alam itu sendiri. Di sini ada heuristik, ada kritik sumber, ada interpretasi dan historiografi. Nah, kemudian sejarah itu juga punya teori. Teori yang digunakan adalah teori-teori ilmu sosial. Bisa itu teori konflik, teori respond and challenge, maupun teori-teori sosial lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian kalian. Nah, yang terakhir dia empiris. Sejarah itu bersandar pada pengalaman manusia yang sebenarnya. Artinya dia beneran real terjadi atau dia sungguh-sungguh terjadi. Nah, di sini Bu Rosa sampaikan bahwa ilmu sejarah itu tidak sama dengan yang namanya ilmu alam ya. Kalau ilmu sejarah, faktanya adalah fakta manusia karena objek kajiannya adalah manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia di masa lalu itu menjadi objek kajiannya sejarah. Yang dikaji adalah manusia itu tadi. Sedangkan di ilmu alam, yang dikaji adalah alam atau benda-benda yang ada di alam. Kemudian dari segi percobaan, ilmu sejarah itu percobaannya ya hanya satu kali ketika peristiwanya itu back to the past terjadi hanya saat itu juga. Di masa lalu itu kan kita tidak mungkin melakukan rekonstruksi atau pengulangan sejarah dengan mungkin membangkitkan tokoh-tokoh yang sudah wafat kan, untuk mengulangi peristiwa itu lagi dengan orang-orang yang sama di tahun itu atau dengan tempat yang sama di tahun tersebut. Itu kan nggak mungkin. Sedangkan di ilmu alam, percobaan itu bisa dilakukan berkali-kali karena mereka kan sifatnya ada di laboratorium gitu loh. Nah, kemudian ada generalisasi. Hasil dari kajiannya itu sifatnya adalah generalisasi atau kesimpulan. Sedangkan kalau di alam, ilmu alam itu sifatnya lebih ke hukum alam atau sesuatu yang sudah pasti. Hukum alam itu kan pasti ya. Sedangkan manusia itu kan senantiasa berubah. Nah, itu tadi sejarah sebagai ilmu. Lalu kita ke sejarah sebagai kisah. Karena sebenarnya sejarah sendiri itu adalah kisah dari peristiwa yang terjadi di masa lalu kan. Kisah dari tindakan-tindakan manusia di masa lalu. Jadi sejarah sebagai kisah ini lebih kepada hasil penelitian sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menggunakan metode penelitian sejarah. Jadi lebih ke buku-buku, hasil-hasil penelitian. Nah, itu adalah sejarah sebagai kisah. Selanjutnya yang terakhir ada sejarah sebagai seni. Dalam penulisan sejarah untuk menarik minat pembaca, peneliti sejarah itu memerlukan yang namanya intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa untuk menarik minatnya. Tapi dengan tidak mengorbankan kaidah-kaidah keilmuannya ya. Nah, apa itu intuisi? Intuisi adalah ketika peneliti sejarah itu berusaha untuk memahami secara langsung dari nalurinya selama masa penelitian itu berlangsung. Jadi berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai subjek yang dia teliti, memahami perasaannya, membayangkan juga apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi setelah itu.
itu namanya intuisi. Kemudian ada imajinasi. Itu adalah kemampuan penulis untuk menjadikan fakta sejarah itu lebih hidup, menarik dan bermakna. Karena kalau kita menulis sejarah tanpa menggunakan imajinasi itu rasanya terlalu kering gitu. Karena isinya hanya fakta-fakta saja yang tanpa penjelasan, fakta-fakta mentah, tanpa ada usaha untuk memberikan gambaran yang baik gitu tentang peristiwa sejarahnya. Kemudian ada emosi. Sejarawan itu harus mampu terlibat secara emosional agar mampu memahami perasaan dari subjek penelitiannya. Nah, karena itu kenapa berusaha memberikan tugas kepada kalian untuk menulis tokoh sejarah dari daerah kalian masing-masing. Itu karena berusaha berharap kalian memiliki ikatan emosional dengan tokoh-tokoh dari daerah kalian, sehingga kalian tuh bisa menuliskan tokoh-tokoh tersebut itu dengan bahasa kalian sendiri. Kalian merasa bangga dengan tokoh yang kalian tulis karena kalian berasal dari daerah yang sama gitu loh. Ada semacam ikatan emosional, ikatan yang menghubungkan kalian dengan para tokoh tersebut gitu. Jadi ceritanya itu tidak akan kering. Ke gaya bahasa. Gaya bahasa ini lebih kepada kemampuan menulis. Prosa sangat menentukan minat orang untuk membaca hasil penelitiannya. Pemilihan kalimat, pemilihan kata, diksi, terus prosa ini penting sekali kaitannya dengan usaha untuk menarik minat para pembaca ya terhadap hasil penelitian sejarawan. Nah, itu tadi sedikit tentang kedudukan sejarah atau ruang lingkup sejarah sebagai ilmu peristiwa, kisah, dan seni. Nah, jangan lupa dipelajari. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah. Untuk pertemuan kali ini, saya akan